Ya, terima kasih atas diskusi dialognya tadi. Ini saya mencoba ya menjelaskan terkait dengan bagaimana kita membuat atau memahami sebuah ayat dan hadis untuk kita tarik dalam konteks materi kita. Ada dua pola pemahaman atau penafsiran, yaitu tahlili dan maudhu'i. Tahlili itu analitis, maudhu'i itu tematis. Jadi kajian tahlili kita itu berangkat dari sebuah ayat dan hadis, kita cari makna kata kuncinya, jadi keyword itu dalam ayat itu apa saja, dicarikan makna ke kamusnya. Terus dalam teks itu ayat secara keseluruhan punya makna apa gitu ya, dalam konteks ayat. Barulah untuk selanjutnya kita simpulkan ayat itu mempunyai atau mengandung nilai-nilai apa ya. Nah, barulah di sini nanti ini nih tugas kita pemakalah peneliti mengambil ajaran-ajaran inti dalam ayat itu, kita lakukan kontekstualisasi sesuai bidang kita dan sesuai dengan kebutuhan kita, atau sesuai dengan konteks ya, konteks pemakalah, konteks pembaca ayat. Nah, misalnya kita tadi di dua makalah itu kan berangkat dari surat An-Nahl. Ini pola analitis, namanya pola tahlili. Jadi dari surat An-Nahl terus kita paparkan teksnya, ayatnya, kita cari makna kata kunci ya, dari makna kata kunci itu apa dan bagaimana penafsirannya oleh para mufasir, itu masih dalam konteks ayat ya. Barulah nanti kan akan muncul ada makna ud'u misalnya gitu ya, ada makna ud'u di situ. Kata kunci dakwah itu apa, hikmah, mau'izah, jidal misalnya gitu. Barulah dakwah itu tadi kan di sini makna tafsir apa para mufasir kita ambil dakwah dalam konteks. Nah, kini sudah masuk ke analisis pemakalah. Dakwah itu bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan atau pengajaran gitu ya. Nah, maka walaupun ayat ini bicara dalam konteks dakwah, tapi ayat ini bisa kita gunakan sebagai referensi dalam mendidik atau mengajarkan kepada anak didik. Nah, gitu ya. Nah, di antara kandungan ayat ini atau kesimpulan dari ayat ini, metode yang digunakan dalam dakwah itu adalah hikmah, mau'izah, dan jidal. Bagaimana tiga metode ini bisa digunakan dalam konteks pendidikan? Jadi akhirnya dakwah kita tarik ke dunia pendidikan. Gitu. Oke. Tapi sekali lagi karena ini polanya analitis, maka kita setelah mengkaji satu ayat kita hanya bisa menyimpulkan ternyata metode pendidikan itu ada 3. Lo kok tahu misalnya gitu ya, dari mana 3 itu? Berdasarkan surat An-Nahl. Tapi pertanyaan lanjutannya, apakah metode pendidikan itu hanya 3 ini? Kan tidak. Nah, gitu ya. Maka akhirnya ini kita masih butuh ayat-ayat lain. Inilah yang dikatakan bahwa metode tahlili itu sifatnya parsial. Dia hanya menyimpulkan berdasarkan kandungan ayat itu, tapi dia tidak bisa memberikan keseluruhan metode yang ditawarkan oleh Al-Quran. Maka akhirnya muncul metode maudhu'i.